Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larastiani dengan NIM 20175020023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus perkawinan agama lokal yang ada di Indonesia. Penganut agama lokal atau agama leluhur yang ada di Indonesia sekitar 160. Dari kepercayaan-kepercayaan tersebut, saya mengambil contoh kasus yang ada di komunitas agama Jawa Sunda. Agama Jawa Sunda merupakan salah satu kepercayaan lokal yang sudah mengalami perjalanan panjang. Kepercayaan ini lahir dan berkembang di daerah Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepercayaan ini memiliki akar sejarah yang khas terkait persentuhan dengan kebudayaan Sunda, masyarakat Jawa Barat, penganut agama Islam dan Katolik, hingga pemerintahan negara itu sendiri. Salah satu kisah pahit yang dialami oleh penganut kepercayaan agama yang di Indonesia yaitu mengenai persoalan perkawinan. Karena pada dasarnya aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam prakteknya, perkawinan hanya sah jika menurut hukum agama dan kepercayaannya. Pada akhirnya tahun 2006, kelompok penghayat kepercayaan lokal belum bisa mencatatkan perkawinannya karena status agama mereka itu yang belum bisa diakui oleh negara. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 mengenai administrasi kependudukan dan peraturan pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan, kelompok penghayat kepercayaan lokal dapat mencatat perkawinannya, walaupun tetap di dalamnya itu status keagamannya mereka belum diakui. Kemudian peraturan tersebut diperinci lagi sekitar nomor 43/41 tahun 2009 mengenai pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keterangan Juwita Jati selaku pengaping adat komunitas agama Jawa Sunda atau komunitas Akur, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai pasangan baik sebelum perkawinan, ketika perkawinan, maupun menjelang perkawinan. Tahapan-tahapan yang mesti dilalui antara lain, yang pertama ada totongan dan nenden omong. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan di mana seorang pria ataupun orang tua pria dan ais pangampi atau sepuh menyelidiki status perempuan yang hendak dipersunting. Penyelidikan ini itu untuk mengetahui apakah perempuan tersebut masih lajang atau sudah mengikat hubungan dengan pria lain. Yang kedua ada tahapan narason. Yang kedua ada tahapan narosan dan seserahan. Nah, pada tahapan narosan ini merupakan tahapan di mana sang pria dan keluarganya itu melamar sang perempuan. Nah, saat melamar itu disaksikan oleh keluarga perempuan, keluarga terdekatnya, dan ais pangampi. Setelah narosan, kemudian menjelang beberapa hari pernikahan dilanjutkan dengan acara seserahan, di mana pada seserahan tersebut keluarga dari calon mempelai pria menyerahkan si calon mempelai pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada mempelai perempuan. Pada acara ini juga biasanya dihadiri oleh para kerabat terdekat. Di samping itu, menyerahkan calon mempelai pria juga ada beberapa barang yang harus dibawa, berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik, dan perlengkapan perempuan yang lainnya, yang dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon mempelai pria. Yang selanjutnya ada prosesi ngenyek sereh. Pada upacara ngenyek sereh tersebut dilakukan dengan cara mengatur atau mengerjakan sirih dan mengkaitkan dengan melalui penasehat terhadap kedua calon mempelai pasangan perkawinan. Kemudian ada akad perkawinan dan pesta perkawinan. Pada akad perkawinan
Nah, di titik ini pula hubungan perkawinan dijalin. Dengan diadakannya akad perkawinan, maka sepasang mempelai perkawinan terkait hubungan antar satu sama lain. Akad perkawinan dilangsungkan di hadapan ketua adat, di mana dengannya perkawinan selain disahkan secara adat dan agama Jawa Sunda pun direstui oleh ketua adat. Bila memungkinkan, maka setelah akad perkawinan dilangsungkan pesta perkawinan yang merupakan bagian dari perayaan atas perkawinan itu sendiri. Pesta tersebut merupakan sebuah simbolisasi dari sukacita dari perkawinan itu, di mana sukacita perkawinan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai pria, namun juga turut dirasakan oleh orang banyak, terutama orang-orang yang memiliki hubungan dengan kedua mempelai perkawinan. Yang terakhir ada upacara sawer, upacara buka pintu, upacara nincak endok, upacara huap lingkung, dan lainnya, yang merupakan kelanjutan dari upacara adat Sunda itu. Dalam hal ini, agama Jawa Sunda itu sangat melarang akan adanya perceraian, karena perceraian adalah salah satu hal yang memiliki dampak yang sangat serius, terutama hubungan antar orang maupun keluarga dalam masyarakat akur. Nah, bila melihat alur upacara perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat agama Jawa Sunda bukanlah sebuah ritus yang dengan mudah dapat dijalankan begitu saja. Di dalamnya penuh dengan refleksi dan pemaknaan simbolik, karena perkawinan itu sendiri merupakan sebuah profesi yang sangat sakral yang menghubungkan kehidupan masa lalu dan masa depan. Tapi pada tataran kehidupan kewarganegaraan, perkawinan penganut agama Jawa Sunda justru memiliki masalahnya tersendiri, yakni hingga kini ia tidak bisa dicatatkan pada instansi kependudukan. Itu sedikit mengenai contoh kasus perkawinan agama lokal yang ada di Indonesia. Selebihnya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.